pengambilan data dilakukan pada 4 sampai 12 November, artinya sudah sebulan setelah deklarasi dari Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Apakah ada efek besar? Nanti kita lihat. Kalau kita coba baca, Ganjar Pranowo masih ada di peringkat pertama dengan angka 32,6%, jadi memang sudah menembus angka 30%. Setelah dari bulan Juni kita lihat memang sudah di atas 30%. Disusul oleh Anies Baswedan di angka 23,1%. Jadi ada perubahan di peringkat kedua dan ketiga. Kalau di bulan September itu masih dipegang oleh Pak Prabowo dengan peringkat kedua. Sekarang Pak Prabowo di peringkat ketiga dengan 22,22%. Kondisi hari ini yang tidak bisa tidak dikaitkan dari waktu ke waktu, ya, yang tentunya masih ada 8 bulan, dan menurut saya apa yang disampaikan oleh poltreking, saya melihat fluktuatif dan kecenderungan konsisten Ganjar Pranowo yang terus naik. Jadi saya melihat dari hasil survei kecenderungan kesimpulannya sama, ada kecenderungan yang konsisten di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini langsung lonjakannya tinggi, Mas. Dari yang Juni 2022 sebesar 16,42 itu naik menjadi 25,09%. Ini saya pikir sebenarnya hal yang wajar, ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu, ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebetulnya di awal tahun. Sikap mereka untuk pengusungan lebih awal itu menjadikan posisi Anies Baswedan sebagai satu-satunya tokoh yang layak untuk dibawa ke tengah. Dibawa ke tengah ini artinya media bisa membicarakan, tokoh-tokoh dan jaringan-jaringan berpengaruh di masyarakat juga bisa membicarakan, sehingga wajar kalau seandainya elektabilitas dan popularitasnya langsung meningkat sedemikian tajam. Survei elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di Madura. Lembaga Survei Poltreking Indonesia meletakkan elektabilitas bakal calon presiden baca pres di beberapa daerah di Jawa Timur. Jatim, elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di Madura. Di Madura, Anies Baswedan 44,8%, Prabowo 42,5%, dan Ganjar terekam sangat kecil 9,2%, kata Direktur Riset Poltreking Indonesia Arya Budi dalam rilis survei secara daring Rabu 11 Oktober. Area Madura meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Sebaran sekisar pemilih di Madura mencapai 9% dari wilayah aglomerasi kultural lainnya di Jatim, yaitu Mataram, Arek, Tapal Kuda, dan Pantura, papar Arya. Sementara itu, Arya menilai arena tempur perebutan suara di Jawa Timur berada di Arek sebab elektabilitas ketiga baca pres di wilayah ini cukup sengit. Anies Baswedan 12,5%, Prabowo Subianto 36,9%, dan Ganjar Pranowo 43,1%, ujar dia. Arek meliputi Jombang, Malang, Kota Malang, Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Selanjutnya Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Meski begitu, Arya mengingatkan angka tersebut masih dinamis. Hal itu ditentukan oleh berbagai faktor seperti calon wakil presiden dan strategi masing-masing kandidat. Apakah Madura misalnya nanti menebal ke Anies, Arek bisa ke Ganjar atau Prabowo, atau sebaliknya kita tidak tahu, tutur dia. Survei Poltreking Indonesia dilakukan pada 25 September sampai 1 Oktober 2023. Survei melibatkan 1.000 orang yang telah memiliki hak pilih atau di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode sampel multi-stage random sampling, memiliki toleransi kesalahan margin of error sekitar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei Poltreking Indonesia meletakkan elektabilitas bakal calon presiden baca pres di beberapa daerah di Jawa Timur. Jatim, elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di Madura.
Di Madura, Anies Baswedan 44,8%, Prabowo 42,5%, dan Ganjar terekam sangat kecil 9,2%, kata Direktur Riset Poltreking Indonesia Arya Budi dalam rilis survei secara daring Rabu 11 Oktober. Area Madura meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Sebaran sekitar pemilih di Madura mencapai 9% dari wilayah aglomerasi kultural lainnya di Jatim, yaitu Mataram, Arek, Tapal Kuda, dan Pantura, papar Arya. Sementara itu, Arya menilai arena tempur perebutan suara di Jawa Timur berada di Arek sebab elektabilitas ketiga baca pres di wilayah ini cukup sengit. Anies Baswedan 12,5%, Prabowo Subianto 36,9%, dan Ganjar Pranowo 43,1%, ujar dia. Arek meliputi Jombang, Malang, Kota Malang, Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Selanjutnya Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Meski begitu, Arya mengingatkan angka tersebut masih dinamis. Hal itu ditentukan oleh berbagai faktor seperti calon wakil presiden dan strategi masing-masing kandidat. Apakah Madura misalnya nanti menebal ke Anies, Arek bisa ke Ganjar atau Prabowo, atau sebaliknya kita tidak tahu, tutur dia. Survei Poltreking Indonesia dilakukan pada 25 September sampai 1 Oktober 2023. Survei melibatkan 1.000 orang yang telah memiliki hak pilih atau di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode sampel multi-stage random sampling, memiliki toleransi kesalahan margin of error sekitar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.